kami menilai bahwa atas dasar prinsip kemanfaatan dan keadilan dan juga kepastian hukum, kami telah memutuskan Oke. Baik, selamat sore buat kawan-kawan wartawan, baik media cetak maupun online. Pada hari ini kami melakukan konferensi pers dan mengundang kawan-kawan untuk menyampaikan informasi bahwasannya menyambung suatu peristiwa pidana yang telah terjadi bulan lalu berkaitan dengan kurir kami, PT Si Cepat Express Indonesia diancam dengan pakai samurai, yang mana kami sampaikan per hari ini tanggal 9 Juni 2021 telah tercapai perdamaian antara hari ini telah dilakukan pencabutan laporan polisi tersebut di Polsek Ciputat Timur. Adapun hal-hal yang menjadi dasar kami setuju untuk melakukan perdamaian maupun pencabutan laporan polisi tersebut atas dasar kemanusiaan, yang mana sekitar tanggal 28 Mei keluarga pelaku telah datang ke Polsek Ciputat Timur untuk meminta maaf kepada klien kami. Pada saat itu dihadiri oleh pamannya, istrinya, dan membawa 2 orang anaknya yang masih kecil, satu umur 4 tahun dan satu umur 3 tahun. Kemudian ada juga saudara kandungnya hadir juga meminta maaf kepada klien kami. Selain itu, pada tanggal 31 Mei keluarga pelaku dengan orang yang sama, paman, istrinya, dan membawa 2 orang anaknya dan saudara kandung datang ke sini, ke kantor WLP Law Firm, melakukan permintaan maaf lagi, ya, lakukan permintaan maaf lagi atas dasar satu, anaknya masih di bawah umur, kemudian istrinya ibu rumah tangga, kemudian pelaku ini, mohon maaf, katanya pekerjaannya hanya serabutan. Kemudian yang kedua, pelaku ini sebagai tulang punggung dalam keluarga. Oleh karena itu, kami mengingat menimbang dengan mempertimbangkan kepada klien kami dan juga kepada pihak manajemen, yakni PT Si Cepat Express Indonesia, dengan alasan kemanusiaan, mengingat menimbang, kami telah memutuskan untuk menerima permintaan maaf mereka dan telah melakukan pencabutan laporan polisi pada hari ini. Nah, selain itu, kami juga mempertimbangkan bahwasanya pelaku tersebut rumahnya ngontrak. Kemudian yang paling logis menurut kami juga alasannya berdasarkan pengakuan pelaku, ibu kandungnya baru meninggal 100 hari yang lalu sejak kejadian, sehingga emosional dari pelaku tidak stabil, sehingga kami memutuskan bahwa kami menerima permintaan maaf dan dengan alasan restoratif justice kami telah memaafkan pelaku. Dan kami melihat dalam konteks penegakan hukum ada istilahnya itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan ketiga prinsip penegakan hukum tersebut, kami menilai bahwa atas dasar prinsip kemanfaatan dan keadilan dan juga kepastian hukum, kami telah memutuskan itu lebih bagus untuk dimaafkan saja. Jadi dalam konteks penegakan hukum tidak hanya semata-mata dipikirkan kepastian hukumnya, tetapi patut juga sangat dipertimbangkan yaitu rasa keadilan bagi keluarganya. Kira-kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Pak, dengan dicabutnya laporan ini, status tersangka dari pelaku sendiri dicabut atau masih gitu?
masih wajib lapor apa gimana? Kalau per hari ini itu urusan pelaku kepada Polsek Ciputat Timur. Tapi yang jelas dari sisi kami telah memaafkan yang bersangkutan, maka dengan harapan dari pihak Polsek Ciputat Timur menegakkan restoratif justice tadi, dengan harapan pelaku bisa dikeluarkan karena dasar pertimbangan tadi. Dan kami juga sudah berkoordinasi ke penyidik Polsek Ciputat Timur dan sepertinya pelaku akan dikeluarkan. Tapi jika mengacu pada restoratif justice kan nggak ada efek jerah bagi pelaku sendiri. Betul, memang dalam konteks penegakan hukum yang saya sampaikan tadi ada 3: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari 3 hal ini, yang paling penting di antara 3 ini adalah rasa keadilan dan juga kemanfaatan, sehingga kami mengambil konklusi bahwa keadilan, rasa keadilan dan rasa kemanfaatan bagi istri dan anak-anak yang masih kecil, maka kami dengan ikhlas, dengan rela telah memaafkan pelaku. Oke, Mas Boyeri ada komentar soal ini? Komentar saya sih, saya hanya benar apa yang dikatakan Pak Wanda. Saya memaafkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan. Dan saya juga berterima kasih kepada PT Si Cepat Express Indonesia yang sudah membackup saya sebagai karyawannya sampai masalah ini selesai. Kedua, saya berterima kasih kepada Kapolsek Ciputat Timur dan jajarannya telah merespon dan bertindak sebagai aparat hukum. Dan ketiga, saya berterima kasih kepada WLP Law Firm yang sudah mendampingi saya dari pas kejadian sampai selesai saat ini. Gitu. Setelah kejadian itu ada trauma gitu nggak? Misalnya ada barang atau hanya Kalau pas awal-awal sih saya memang trauma ya. Wajar karena memang itu pengalaman pertama saya. Setelah saya juga dapat bimbingan dari kuasa hukum dan dia menjamin dan melindungi. Selepas ini pun juga dia masih tetap melindungi saya. Jadi saya udah sedikit tenang. dan bekerja seperti semula lagi ya? Ya. Mungkin sedikit lagi tambahan, saya lupa tadi menyampaikan bahwasanya di dalam perjanjian perdamaian ini atau pernyataan kesepakatan bersama, pihak pelaku telah menjamin ya bahwa tidak akan mengulangi lagi dan juga tidak akan terjadi hal-hal yang mengintimidasi dari kurir kami, dan segala sesuatu kalau terjadi di kemudian hari, misalnya terdapat pengancaman, maka dia sudah bersedia untuk diproses secara hukum dan kami pun tidak akan segan-segan untuk memprosesnya lagi. Jadi kira-kira itu. Terima kasih. Sore ini ya, per hari ini atau per sore ini masih di Polsek. Nah, itu urusannya mereka ya, ke pihak Polsek. Tapi yang dari sisi kami udah maafkan, kami udah cabut laporan polisi. Nah, mungkin ada proses administrasi atau surat-surat yang perlu mereka bereskan. Terima kasih. Pertemuannya kemarin di mana, Mas? Maaf, sorry. Pertemuan yang Damai, untuk damainya. Ya, jadi pertama tanggal 28 Mei itu keluarganya datang ke Polsek Ciputat Timur dengan dihadiri dari tim kuasa hukum dari tim kami. Kemudian tanggal 31 Mei keluarganya datang ke kantor sini tempatnya, di kantor WLP bersama istri, dua orang anaknya yang masih kecil, satu umur 4 tahun, satu umur 3 tahun, dan juga keluarganya, adiknya. Itu aja. Di Polsek berarti ya, untuk pertemuan damainya di Polsek ya? Pertama sekali di Polsek, baru dilanjutkan di sini ya. Kedua 31 Mei, baru hari ini terjadi titik perdamaian, itu tanggal 9 Juni. Yang memutuskan untuk damai, apakah dari pertimbangan dari kurirnya atau dari perusahaan atau dari mana sih? Ya, yang pertama kami menyerahkan ke pihak kurir ya, karena dia yang langsung berhadapan langsung. Selain itu kami juga minta pertimbangan dari pihak manajemen. Nah, karena udah sama-sama sepakat
ya dengan alasan kemanusiaan, maka kami mencabut laporan polisi tersebut. Untuk saat ini ya, sekarang saya udah lega, udah nggak ada rasa takut lagi, sudah damai.